Jokowi tamat. Kalau episodenya menjadi presiden Indonesia ya udah tamat memang. Tapi kalau untuk memenangkan hati rakyat nggak akan tamat. Pak Jokowi ini nggak akan tamat. Para pembenci Jokowi yang sering teriak-teriak adili, adili, kalian paham nggak maksud diadili itu apa? Orang yang diadili konsepnya adalah dimana orang yang sudah dijadikan tersangka. Penetapan tersangka tersebut ada dua hal. Yang pertama dari kepolisian, ya, yang memiliki bukti yang sangat konkret, bukti yang tepat, ya, yang bisa menjurus kepada pidana. Dan tidak semua orang tolol dan bodoh di saat ada opini yang digiring untuk menjatuhkan seorang Jokowi. Orang yang mudah yang menyebarkan opini buruk adalah mereka yang mentelaah mentah-mentah, menyebarkan, meng-share tanpa dipikirkan apakah itu berdampak buruk atau tidak. Baik sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali hadir untuk mereaksi beberapa buah video, dan kali ini datangnya dari para pendukung mantan Presiden Joko Widodo. Seperti kita ikuti berita-berita yang lagi viral akhir-akhir ini, di mana mantan Presiden Jokowi sering disebut-sebut sebagai orang yang terlibat langsung di dalam kasus pagar laut di Tangerang. Dan bahkan warga masyarakat Indonesia yang berkunjung ke rumah atau kediaman mantan Presiden Joko Widodo pun menjadi buah bibir, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang diciptakan atau dibuat-buat. Seolah-olah Bapak Jokowi ini masih belum bisa move on dari jabatannya sebagai presiden. Dan ada pula yang mengatakan bahwa kunjungan warga ke rumah Pak Jokowi di Solo itu bagian dari settingan. Menurut mereka itu disetting, bukan alami dilakukan oleh warga. Tetapi kita ketahui juga bahwa yang datang ke rumah Pak Jokowi tidak hanya orang dari Indonesia, tetapi bahkan dari luar negeri pun datang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Oleh karena itu dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana para pendukung fanatik Pak Jokowi ya melakukan atau menyemprot balik para pembenci Jokowi dengan berbagai statement atau pendapat mereka. Dan di dalam video ini kita akan saksikan bagaimana reaksi mereka terhadap para pembenci Jokowi tersebut. Untuk lebih lengkapnya dan juga tidak penasaran, kita langsung saja ke video-videonya. Jokowi tamat. Kalau episodenya menjadi presiden Indonesia ya udah tamat memang. Tapi kalau untuk memenangkan hati rakyat nggak akan tamat. Pak Jokowi ini nggak akan tamat. Mau dibandingin sama siapa? Yang bisa menandingi Pak Jokowi itu pun belum setara ya. Saya harus akuin itu. Untuk hati rakyat ya, saya harus akuin itu. Yang bisa menandingi Pak Jokowi dan itu sampai sekarang pun masih belum setara. Tapi bisa, tapi potensi bisa, itu hanya Pak Prabowo. Bukan Bapak Anies, apalagi Bapak Ganjar. Bukan, apalagi Pak Amin Rais. Bukan. Bapak Jokowi ini telah berjasa pada Indonesia, itu juga banyak. Dicintai oleh rakyat, itu kita nggak bisa bohongin. Kalian bisa survei dan bisa cek. Ya, kalian bisa survei dan bisa cek kesukaan orang pada Bapak Jokowi masih berapa persen. Itu kalian bisa cek sendiri. Kalau misalkan jadi presiden Indonesia memang udah tamat gitu loh. Tapi untuk pendukungnya Bapak Jokowi, termasuk saya, Bapak Jokowi dicintai oleh rakyat, di hatinya rakyat, itu tidak akan pernah tamat. Bukan saya melebih-lebihkan, bukan saya hiperbola, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kalau Bapak Heri atau siapapun itu tidak sadar-sadar tentang hal itu, tetap mendukung yang itu, ya sorry, mau sampai kapanpun yang Bapak dukung tidak akan bisa menjadi apa-apa. Kita lihat aja nanti. Jadi menurut saya Bapak Jokowi tamat, yes. Jadi presiden Indonesia, yes. Tapi untuk rakyat, di hati rakyat Indonesia, no. Kita di sini bahas konteksnya Pak Jokowi, ya. Kalau kita bahas konteksnya Pak Prabowo, jelas Pak Prabowo satu visi misi dengan Bapak Jokowi. Apa yang di satu visi misikan sama Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo, akan kita dukung penuh, full, total. Karena sudah kelihatan, nyata, bukti otentik di mata kita sudah nyata.
banyak beberapa korupsi yang sekarang udah ditangkap-tangkepin tuh ya. Jadi apa yang mau dikata? Kenyataannya memang seperti itu. Bolo, Prof Ikrar Nusabakti iki ngomong bolo. Yo, ulah mlebu nang TikTok lho. Seorang presiden yang masih berkuasa didukung oleh partai itu kemudian menyalurkan politik ininya tentang sirkulasi elit ini melalui partai lain tanpa kemudian memberikan informasi kepada partai yang mendukungnya. Ini auzubillah min dzalik baru sekarang terjadi ya. Dan itu terserah anak-anak muda itu melihat ya. Kenapa demikian ya, saya teman-teman yang apa itu yang sangat concern dengan Indonesia, kami yang tetap ingin melihat tegaknya NKRI, tegaknya demokrasi, itu melihat apa nih akan terjadi. Ora, aku tak takon Prof. Iya kaya ora seneng ki mergone sampeane diberhentikan Pak D Jokowi. Apa karena memang kajian studi kajian ilmiah sampean lah kalau logikane sampean itu tak balik piye? Pak D Jokowi itu presiden, kader yang terbaik, dipilih mayoritas oleh masyarakat. Tapi bagaimana cara memperlakukan partainya terhadap Pak D Jokowi? Juga bagaimana ketua umum partainya memperlakukan Pak D Jokowi. Iki Prof ya. Nih salah satu video bagaimana partai itu memperlakukan anggotanya, di mana anggotanya yang merupakan kader terbaiknya itu sebagai presiden. Kira-kira layak enggak dibeginikan, Prof? Ini Prof ya. Jauh, Prof. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Nah, kenapa sampean nggak mengkritisi ini? Bagaimana eksistensi partai itu, dan juga Prof, sampean itu juga nggak kritisi dari zaman reformasi, zaman orde baru malan, dari zaman orde baru sampai sekarang PDI itu dipimpin Bu Mega belum ganti-ganti. Padahal konstituen, masyarakatnya, mata pilihnya itu sudah berubah, Prof. Dan sekarang ini didekati dengan pola-pola pemikiran, mohon maaf, panjenengan, usia-usia Bu Mega itu nggak ketemu. Maka sekarang rata-rata partai sudah melakukan transformasi. Pak SBY pun sekarang sudah menyerahkan partainya kepada Mas AHY. Coba Golkar sudah dengan ini anak yang dengan tokoh yang milenial juga, Pak Balil, PSI, hampir semuanya sudah. Pak Prabowo sudah membentuk mengangkat ketua umum harian, pelaksana hariannya. Nah yang Bu Mega ini kan belum, malah ngeskakan sendiri, memperpanjang sendiri masa jabatannya. Kenapa itu gak mbok kritiki, Prof? Itu harusnya dikritisi, Prof. Kalau profesor politik itu dibiarkan, ada hal seperti itu sebagai profesor politik, itu dibiarkan, tidak dikritisi, ya ini justru yang malah kita pertanyakan, toh Prof. Ya loh. Kalau seseorang itu keluar atau tidak dari keanggotaan partai politik itu kan hak, toh Prof. Hak seseorang. Ngapa sampean recoki, kalau dapat sampean ributi, itu sepele gitu. Nah kalau itu kira-kira dianggap melanggar aturan, ketentuan dari partai itu, kan partai punya DART kan, bagaimana menyelesaikan terhadap anggotanya yang seperti tersebut. Pak D Jokowi itu kan bukan ketua umum partai dan juga bukan pengurus partai, bahkan sampai tingkat DPD kabupaten ora kan, bisa jadi malah tingkat anak cabang kecamatan apa ranting kan enggak. Harusnya ini kan kader yang terbaik dikaderkan. Ngono lho, Prof. Harusnya kalau sampean profesor di dalam politik, bedahlah bagaimana partai itu, bukan seorang Pak D-nya. Apakah ada peringatan? Apakah ada teguran? Apakah ada dan lain sebagainya, sampai
Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, pemecatan. Itu Prof mestinya sing sampean kritisi orang malah ini. Nah, kayak ngene iki ya aku malah juga mengucapkan naudzubillahi min dzalik, profesor politik kalau kayak gitu polanya, pemikirannya, penalarannya. Ya tahu Prof. Iya Prof, kira-kira. Oke, bolong. Prabowo Gibran mantap. Halo, untuk Anda yang bekerja di Dinas Kesehatan Bengkulu, cari Anda itu mudah sekali ya. Anda mau mengadili Bapak Jokowi, seorang mantan presiden ya, dan Anda seorang instansi beraninya ngomong seperti itu tanpa ada bukti dasar, dan Anda seolah-olah mau mengadili seorang Jokowi seperti itu ya. Tenang bos, nanti saya info ya, nanti saya juga mau tahu sampai di mana kamu itu ya. Anda itu kerja di negara, di instansi negara. Seorang Jokowi dulu adalah atasan Anda. Bukan masalah Jokowi itu adalah atasan Anda, presiden kita bukan seperti itu. Tapi cara Anda ya, yang saya pikir Anda ini orang pintar ya, orang instansi, tapi cara bersosmed Anda ini sudah mengandung apa ya, provokator dan juga hal yang tidak baik. Mengadili seorang Jokowi sekali lagi. Oh ya, nanti tunggu saja ya. Untuk anjingnya Said Didu, Anda itu janganlah sok-sokan teriak-teriak biadab, padahal sifat Anda sendiri yang jelek. Masyarakat sudah tahu kok siapa Anda sebenarnya, Pak Said Didu. Anda itu tidak lebih dari provokator. Anda itu tidak lebih dari orang penyebar fitnah dan kebencian di negara ini. Anda itu adalah orang-orang kelompok barisan sakit hati dan kelompok provokator di negara ini. Anda itu tukang fitnah. Anda itu tukang buat ribut di negara ini. Rakyat di negara ini sudah tahu siapa Anda, Pak Said Didu. Anda itu gerombolan-gerombolan orang yang ingin membuat gaduh di negara ini. Janganlah Anda sok-sokan mau membela negara ini, mau membela rakyat di negara ini. Rakyat di negara sudah tahu siapa Anda, Pak Said Didu. Anda janganlah sok-sokan berpihak kepada orang rakyat kecil, padahal Anda sendiri adalah orang yang bejat dan sombong dan belagu. Rakyat di negara ini tidak bisa Anda bohongi, Pak Said Didu. Anda itu tidak lebih dari provokator. Anda itu adalah gerombolan-gerombolan sakit hati. Karena apa? Anda dipecat dulu karena kinerja Anda jelek. Jadi Anda sekarang mau melawan pemerintah. Jadi sudahlah Pak Said Didu, itu janganlah buat hal-hal yang aneh-aneh. Rakyat di negara sudah tahu Pak siapa Anda itu. Anda itu tidak lebih dari provokator gitu loh. Jadi sudahlah Pak Said Didu, jangan suka mempermainkan rakyat di negara ini. Tidak semua orang tolol dan bodoh di saat ada opini yang digiring untuk menjatuhkan seorang Jokowi. Orang yang mudah yang menyebarkan opini buruk adalah mereka yang mentelaah mentah-mentah, menyebarkan, meng-share tanpa dipikirkan apakah itu berdampak buruk atau tidak. Yang tahu mereka menyebarkan itu ya semata-mata karena suatu kebencian. Mereka tidak mau tahu itu benar atau salah, itu bagaimana. Yang penting share. Nah, golongan-golongan itulah yang sekiranya sebenarnya itu sudah tercetus sejak di para anak abah, para otak-otak sumbu pendek, otak-otak radikal, dan sekarang diikuti oleh orang yang mana pernah mendukung Jokowi dan kini membenci Jokowi. Itu sangat aneh, tapi faktanya memang seperti itu. Ada manusia seperti itu. Silahkan sebarkan apa yang kalian mau sebarkan, tapi tidak ada efek apa-apa untuk Bapak Jokowi. Ya kalau memang terbukti silakan buktikan. Tetapi ingat ya, kalau nanti terjadi ibaratnya kesalahan Pak Jokowi masuk penjara, berarti otomatis DPR itu semuanya masuk penjara. Itu poin-poinnya. Karena apa? Semua persetujuan itu kan dari DPR, masalah anggaran, tanda tangan. Misalnya nih, Jokowi terindikasi markup, iya kan? Kenapa kalian setujui? Itu pertanyaannya. Kenapa kalian setujui, bodoh? Oh, kan gitu.
Lalu ini lagi ya, kalau memang Jokowi bersalah, kenapa laporan pertanggungjawaban kemarin itu dibacakan Puan Maharani itu diterima? Yang bodoh siapa? Kan ini bodoh, gitu loh. Pola pikirnya tuh bodoh banget, gitu. Makanya bener kata yang namanya Pak Sudarmono, ini Hasto kok bisa jadi sekjen ya orang kayak gini, gitu loh. Lalu Pak Sudarmono mengatakan, kita sama-sama tahu negara hukum ya. Barang siapa menyembunyikan kejahatan, berarti dia otomatis terkena hukum pidana. Berarti selama ini Hasto ini menyembunyikan kejahatan ini, kan bahaya. Memang mental tempe memang. Ini Hasto ini. Ini gimana coba? Maling teriak maling itu Bang Gaet. Iya. Iya, benar. Para pembenci Jokowi yang sering teriak-teriak adili, adili, kalian paham nggak maksud diadili itu apa? Orang yang diadili konsepnya adalah dimana orang yang sudah dijadikan tersangka. Penetapan tersangka tersebut ada dua hal. Yang pertama dari kepolisian, ya, yang memiliki bukti yang sangat konkret, bukti yang tepat, ya, yang bisa menjurus kepada pidana dan nantinya diputuskan oleh pengadilan seperti itu. Nah, dari pengadilan tersebut kita akan tahu ada pra pengadilan memutuskan tersangka itu mendapatkan hukuman seperti apa, entah penjara, entah denda, ya, pidana atau perdata seperti itu. Kira-kira masih paham nggak sampai di sini? Seorang Jokowi yang kalian fitnah, yang kalian teriak-teriak untuk adili, beliau, ya, buktinya apa? Hanya opini kalian yang kalian sebarkan, opini laut lah, opini itulah, opini inilah. Untuk melengkapi bukti itu tidak bisa. Bahwa Jokowi juga belum dipanggil, tidak ada pemeriksaan. Apa yang mau diadili? Dan cobalah kamu nalar sampai sekarang, yang perlu diadili itu salah satunya adalah Hasto. Sudah dijadikan tersangka, sudah ada buktinya, ya, masih melenggang bebas di luar sana, belum dipenjara, itu sudah jadi tersangka yang harus diadili. Coba anak banteng berani nggak ngomong teriak adili Hasto? Jokowi nggak akan bakal terima kalau Prabowo sendiri yang memegang negeri ini. Jadi dari awal Dewan Pertimbangan Agung itu udah direncanakan. Sudah direncanakan dari awal. Anda punya bukti? Itu kan kata Anda, ya kan? Nah, sekarang kenyataannya Prabowo sudah dilantik. Lalu mana yang katanya, kata Anda, Jokowi akan diadili? Buktinya sampai saat ini Bapak Jokowi baik-baik saja. Hei, Bung, yang mau saya sampaikan di sini, ya, rencana 3 periode itu bukan inisiasi daripada Bapak Jokowi, tetapi semua adalah inisiatif daripada para partai politik, ya, ketua umum partai yang mencetuskan ide, ya, perpanjangan 3 periode tersebut. Lalu kenapa Anda kaitkan itu bahwa semua itu adalah inisiasi daripada Bapak Jokowi? Jadi menurut saya, kalau mau beropini, buktikan. Jangan hanya menggiring opini untuk membuat suatu narasi seolah-olah pemerintah ini telah melakukan hal yang berkaitan dengan nepotisme. Hei, Bung, kalau Anda masih belum mau terima, ya, mendingan Anda diam, ya, karena mulut Anda itu perlu sekolahkan lagi, ya, harus beretika, paham?
Prabowo dan Bapak Jokowi itu ya tidak bisa tersaingi oleh pemimpin sebelumnya, Pak. Apalagi Anies Baswedan. No. Jadi dalam kesempatan ini yang mau saya katakan kepada Anda, percuma Anda mengiring opini, membuat narasi sedemikian rupa agar masyarakat membenci pemerintah. Tidak demikian ya. Karena rakyat sekarang ini sudah cukup menikmati kinerja daripada Bapak Jokowi maupun Bapak Prabowo sampai saat ini. Dan tentu Prabowo tidak mungkin mengadili Bapak Jokowi tanpa suatu alasan. Buktinya, hubungan mereka berdua baik-baik saja sampai saat ini. Paham Anda? Yang mau diadili itu adalah congor kalian, ya. Mulut Anda itu, ya, disekolahkan lagi. Semoga bisa beretika, mempunyai adab. Bila Anda seorang Muslim, paham? Sudahlah, terima kenyataan, ya. Karena kenyataan itu memang pahit, tetapi itulah fakta, ya, bahwa rakyat Indonesia sangat mencintai kedua tokoh ini, yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Lalu Anda mau apa? Ya, mungkin itu sajalah teman-teman. Kurang lebih saya minta maaf. Dan salam cerdas buat kita semua. Apaan sih rame-rame? Ya ada Pak Jokowi. Pak Jokowi, Pak Jokowi. Hah? Pak Didu, Pak. Kecemplung empang. Hah? Saya Didu, Pak. Tadi saya dari sawah. Lihat Pak Didu kecemplung empang. Gimana? Saya Didu, Pak, kecemplung empang. Hah? Pak Jokowi mah. Hai diajak ngomong. Yaudah, Pak Purnomo aja. Assalamualaikum Pak Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purnomo, Pak saya Didu, Pak, kecemplung empang. Tolongin Pak. Tadi saya kan ke sawah. Lihat Pak saya Didu kecemplung empang. Gak ada yang nolongin. Sekali lagi saya, Pak Purnomo, siap memberikan layanan gratis kepada semua saudara saya. Iya Pak. Ya Pak, tolongin Pak ya. Siap. Kalian tulis. Dungu-dunguin presiden. Yang marah bukan presiden tapi pendukungnya kan. Jadi begini Bung Rocky. Jadi yang perlu kita pahami, hidup di alam Nusantara ini, ya, dengan adab atau budaya entitas kemanusiaannya yang paguyuban, cara basic, di mana mereka itu berpaham tunggal manunggal tunggal pada prinsipnya, bukan libertarianisme, bukan satu atau satu lain satu bukan satu beda cara pikirnya, atau masing-masing, nggak bisa begitu. Manusia kepulauan ini Bung Rocky, pada prinsipnya mereka itu dalam sadar atau tidak sadarnya, mereka itu berpikir tunggal manunggal tunggal. Makanya tuh setiap pejabat, ya kan, itu tidak dipisahkan dengan yang
setiap jabatan tidak dipisahkan dengan pejabatnya. Itu persoalannya. Jadi Anda yang terbiasa berpikir supraliberal, liberalistik, atau masing-masing dalam berpikir, itu tentu Anda akan mendapatkan pertentangan hebat di dalam alam kemanusiaan Nusantara ini. Karena mereka itu jiwanya tiadalah memisahkan antara jabatan dengan pejabatnya. Nah, dipahaminya adalah tunggal manunggal tunggal, ya kan? Begitu. Ketika Anda hina pejabatnya, ya kan, sudah termasuk orangnya. Ketika Anda hina orangnya, dimasukkan juga ke jabatannya, ya, begitu. Tunggal manunggal tunggal. Jadi apa yang menjadi solusi demokrasi di masa depan? Ya, pakailah demokrasi Pancasila untuk mengkritisi, ya, begitu. Jadi setiap mengkritisi itu bahasanya apa standarnya yang disepahami oleh penghuni Nusantara ini, Pancasila, ya kan? Maka ketika ada tindakan dari pejabat, dari suatu jabatan, struktur jabatan dengan pejabatnya yang tidak sesuai dengan Pancasila, sampaikan Pancasila, Pancasila itu begini loh, ya kan? Kenapa kau begitu? Ya kan? Kemudian Pancasila diturunkan menjadi merah putih, turunkan menjadi proklamasi, diturunkan menjadi simbolisasi, turunkan menjadi konstitusi negara Pancasila, ya kan? Ya kan? Kemudian aturan peraturan lanjutan sampai menyentuh hal yang acara-acara kehidupan, ya, yang bisa diamati semua orang di dalam, atau semua organisatoris di dalam negara Pancasila, Bung, ya, begitu di masa depan, ya. Ya. Sehingga ketika Anda mengkritisinya, kau tidak sesuai Pancasila tuh, ya kan, kau bikin kebijakan itu tidak sesuai Pancasila, tidak sesuai merah putih, tidak sesuai proklamasi atas nama bangsa Indonesia, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan Garuda Pancasila, ya, bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, kemudian tidak sesuai dengan Kitab Negara Pancasila, ya kan, tidak akan kau mampu membangun kemerdekaan, kemakmuran, dan peradaban kalau begitu caramu bekerja, ya kan. Nah, tunjukkan itu, ya kan, ketidaksesuaiannya dengan apa yang menjadi dasar demi dasar yang harus dipedomaninya oleh jabatan dan pejabat struktural tertentu. Begitu aja lagi, nggak usah kita maki-maki lagi, ya kan? Nggak usah kita maki-maki jabatannya, nggak usah juga, nggak usah kita maki-maki pejabatnya, nggak usah juga, tunjukin aja salahnya, ini loh salahmu, ya, sesuai Pancasila, ya, Anda sesuai satu kesatuan, ya, kasih juga, hantam juga dia dengan tunggal manunggal tunggal, ya kan? You bertindak membuat kebijakan tidak sesuai dengan satu kesatuan Pancasila, nama besar bangsa negara Indonesia atau merah putih, tidak sesuai dengan proklamasi atas nama bangsa Indonesia di atas negara Indonesia berpancasila, tidak sesuai dengan Garuda Pancasila, tidak sesuai dengan Kitab Negara Pancasila, tidak sesuai dengan institusi negara Pancasila, hingga tidak sesuai dengan administrasi, proses kaderisasi, tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila, ya kan? Hingga tidak akan mencapai, kalau begitu cara kerjamu nggak akan mencapai kultur negara Pancasila. Kau langgar semua ini. Dasar cipta negara Pancasila, wah, nggak bisa ngomong sudah, ya kan? Tunjukin aja di mana salahnya, itu aja lagi, ya kan? Kalau kita maki-maki orangnya atau jabatannya, manusia Nusantara ini pada prinsipnya, ya kan, meskipun mereka belum sadar semua, sebenarnya mereka itu berjiwa tunggal manunggal tunggal, ya kan? Makanya tuh ketika dia memilih presiden, ya kan, dengan jiwa raganya itu tuh begitu. Makanya kalau Anda menghina presidennya, menghina juga orangnya. Kalau Anda hina orangnya, kau hina juga presidennya. Begitu persepsinya itu, manusia paguyuban, Bung Rocky, ya kan? Mereka bukan liberalistik, supraliberal pemikirannya, enggak, tapi berdasarkan adab paguyuban mereka. Itu Bung Rocky. Jadi ke depan saran saya ketika mengkritisi,
pakai standar, ya kan, dan pakai cita-cita, ya kan, supaya disadarkan. Kalau begitu caramu bikin policy atau politik ketatanegaraan, misalnya presiden, kalau begitu cara Anda membuat policy, saya pikir itu bertentangan dengan, tidak sesuai dengan Pancasila kita, Bapak, tidak sesuai dengan merah putih kita, tidak sesuai dengan proklamasi kita, dan kita tidak akan mencapai tujuan cita-cita peradaban negara Pancasila bersuasana Bhinneka Tunggal Ika, yang Pancasila yang sesuai dengan revolusi semesta Pancasila kita, ya kan? Coba Bapak pikir-pikir, ya kan, begitu. Pikir dia kan, oh ya benar juga kau ini. Kalau kita yang mengkritisinya salah, dia juga tahu standar kan, pasti tahu juga, ya kan. Saya sih benar aja sini, ya kan. Coba kau belajar lagi, coba kau kembali ke kampus ambil S4K, S7K gitu nah begitu aja jawabannya, ya kan. Kalau dia benar, pejabat presidennya benar, ya kan. Kita yang mengkritisi bahasanya setelah adu argumentasi, ya kan, adu dasar demi dasar tata negara, aturan peraturan ketatanegaraan, kita kalah. Paling jawabannya dia juga tidak akan juga memaki-maki kita, paling hanya begini, sebaiknya Anda kembali ke kampus, ya kan. Kalau bisa sekarang S berapa, katakan Anda S3, kalau begitu ambil S5 lah, S7 lagi. Kayaknya saya benar aja nih, ya kan, benar sesuai aja nih kan, sesuai dasar Pancasila. Dengan itu tadi, ini peradaban nanti yang kubangun ini, kalau saya membuat kebijakan ini, ya kan, menuju nanti peradaban negara Pancasila. Begitu juga dia caranya, jadi tidak ada maki-maki, ya, tidak ada lo-loan, tidak ada bahasan, tapi saling satire, ya. Begitu Bung Ruki, ya, ya kan, di masa depan itu saya pikir, ya. Ngopi dulu saya, ya kan. Memang tidak bisa manusia Nusantara ini antroposentris teisme, ya kan. Ada paguyuban, entitas yang paguyuban, yang terbiasa berpikir tunggal menunggal tunggal pada jiwanya, sebenarnya jiwanya. Meskipun kasihan intelektualnya sampai hari ini banyak dibelok-belokin menjadi dasar-dasar bebas libertarianisme berpikirnya, tapi jiwanya mereka itu tetap sebenarnya paguyuban tunggal menunggal tunggal, Bu. Makanya itu kita memerlukan penyelesaian revolusi semesta Pancasila, kitab negara Pancasila, agar di masa depan tercipta negara budaya Pancasila, di mana kita saling kritik biasa, tapi dalam peradaban. Itu saya pikir keadaban yang saling menghargai, menghormati, dan juga tetap tidak kehilangan daya kritik dan daya solusi kita untuk bangsa bersama, negara bersama kita, regenerasi. Jadi itu saya pikir saran saya sebagai penggali kitab negara Pancasila abad 21, pencetus revolusi intelektual Pancasila menuju NKRI negara budaya Pancasila sejak tahun 2012 silam, dengan manifesto konstitusi negara Pancasila atau kitab negara Pancasila yang saya wariskan di abad 21. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.